Halo Bunda, selamat datang di aplikasi Pika, aplikasi kelas Ibu Hamil. Bagaimana keadaan Bunda saat ini? Apakah terdapat keluhan atau ketidaknyamanan yang Bunda rasakan? Kalau ada, Bunda bisa berkonsultasi dengan bidan yang ada di room tanya bidanku ya Bunda. Sekarang kita akan memulai kelas pada pertemuan keempat kita ya Bunda. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perawatan bayi baru lahir agar tumbuh kembang optimal. Seperti biasa, Bunda juga bisa mempersiapkan kertas catatan dan pena jika ingin mencatat materi pada pertemuan kita kali ini. Setelah proses persalinan berlangsung dengan lancar, tentunya bayi juga perlu mendapatkan perhatian dan juga perawatan. Oleh karena itu, ibu maupun keluarga perlu mengetahui dan memahami bagaimana cara perawatan pada bayi baru lahir. Sebelumnya, kita bahas dulu ya, bagaimana sih kita mengetahui bahwa seorang bayi itu lahir dengan sehat. Nah, Bunda, bayi yang lahir dengan sehat, maka ia akan segera menangis setelah keluar dari jalan lahir. Bayi akan menangis dengan kencang, itu merupakan tanda bayi lahir sehat. Yang kedua, bayi akan bergerak dengan aktif dan warna kulit bayi atau seluruh tubuh bayi itu berwarna kemerahan. Yang ketiga, tanda bahwa bayi lahir sehat adalah bayi bisa menghisap ASI dengan kuat pada saat dilakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Serta berat lahir bayi itu berkisar 2,5 sampai 4 kg, itu merupakan batas normal seorang bayi lahir dengan sehat. Setelah bayi lahir, maka bayi akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten, sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Hal ini bertujuan agar meningkatkan akses bayi baru lahir terhadap pelayanan kesehatan dasar dan untuk mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan kesehatan pada bayi baru lahir. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan biasanya pada kunjungan neonatal ke-1 akan dilakukan pada 6 sampai 48 jam setelah lahir. Pada kunjungan neonatal kedua akan dilakukan pada kurun waktu hari ke-3 sampai hari ke-7 setelah lahir. Dan pada kunjungan neonatal ketiga akan dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai hari ke-28 setelah lahir. Selanjutnya ialah mengenai perawatan bayi baru lahir. Tepat setelah bayi lahir ke dunia, maka akan dilakukan beberapa perawatan. Perawatan yang pertama ialah akan dilakukan inisiasi menyusui dini kurang lebih selama 1 jam pertama sejak bayi lahir. Yang kedua, akan tetap dilakukan penjagaan suhu tubuh bayi agar tetap hangat dengan memakaikan pakaian yang bersih dan kering serta memakaikan topi pada saat IMD. Selanjutnya akan diberikan pemberian salep mata antibiotika pada kedua mata untuk mencegah dan mengobati infeksi pada mata setelah melewati jalan lahir yang akan dilakukan oleh bidan. Selain itu, bidan juga akan melakukan suntikan vitamin K1 setelah bayi baru lahir ke dunia. Perawatan pada bayi baru lahir selanjutnya ialah memandikan bayi setelah 6 sampai 8 jam setelah kelahiran. Dan berikan ASI sesering mungkin untuk mencegah timbulnya kuning pada bayi. Biasakan memberikan juga sinar matahari pagi sekitar pukul 7 sampai setengah 9 yang cukup kepada bayi untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan vitamin D. Selanjutnya, bayi juga akan diberikan imunisasi oleh bidan, yakni imunisasi hepatitis B0 untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B. Perawatan yang selanjutnya ialah perawatan tali pusat. Nah Bunda, masih ada loh Bunda yang melakukan perawatan tali pusat pada bayi yang salah. Bagaimana sih perawatan tali pusat yang benar? Perawatan tali pusat yang benar ialah dengan prinsip jaga agar tali pusat tetap bersih dan kering.
Jangan memberikan zat apapun, baik itu bedak, kunyit, ramuan, ataupun obat merah ke tali pusat bayi, karena itu akan membuat tali pusat bayi menjadi lembab, timbul infeksi pada bayi. Dan apabila tali pusat kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan keringkan dengan kain bersih. Bila tali pusat kemerahan, maka jangan ragu untuk segera periksakan ke petugas kesehatan. Nah Bunda, pada bayi baru lahir juga terdapat tanda bahaya yang harus Bunda dan keluarga ketahui dan pahami. Beberapa tanda bahaya diantaranya apabila bayi tidak mau menyusu atau memuntahkan segala yang diminumkannya. Ini merupakan tanda bahaya Bunda. Lalu tanda bahaya yang berikutnya ialah apabila ada kejang atau tanpa kesadaran menurun, seperti bayi menangis melengking tiba-tiba, adanya gerakan yang tak terkendali dan terjadi berulang-ulang pada mulut, mata atau anggota geraknya, mulut mencucu, kaku seluruh tubuh dengan atau tanpa rangsangan. Tanda bahaya yang berikutnya apabila bayi demam dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, atau juga bisa penurunan suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius. Bayi akan teraba dingin, kaki dan tangan teraba dingin. Apabila terdapat tanda-tanda tersebut, maka jangan ragu untuk segera periksakan ke tenaga kesehatan. Tanda bahaya yang berikutnya ialah bayi kuning. Kuning pada bayi berbahaya jika muncul pada hari pertama setelah lahir atau setelah umur ke-14 atau pada umur lebih dari 2 minggu, atau kuning pada bayi itu sampai pada anggota tubuh yaitu telapak tangan atau kaki. Tanda bahaya yang berikutnya apabila bayi tampak mengantuk atau tidak sadar, adanya kejang, gangguan nafas, malas atau tidak dapat minum, ubun-ubun cembung, ada bagian tubuh yang merah dan mengeras, badan teraba dingin, adanya bisul-bisul kecil pada kulit, pusar kemerahan sampai ke dinding perut dan berbau busuk. Ini merupakan tanda bahaya bahwa bayi mengalami infeksi dan sedang dalam keadaan sakit berat. Tanda bahaya yang berikutnya apabila bayi mengalami sesak nafas, yaitu nafas lebih dari 60 kali per menit. Ini merupakan bayi sedang mengalami sakit berat. Tanda bahaya yang berikutnya ialah apabila bayi merintih, di mana merupakan tanda bahwa bayi sakit berat. Tanda berikutnya apabila pusar kemerahan sampai dinding perut, ini tandanya sudah infeksi berat. Lalu tanda berikutnya apabila mata bayi bernanah, kemungkinan tertular dari ibu pada saat melewati jalan lahir. Tanda berikutnya ialah diare. Apabila bayi tampak mengantuk atau tidak sadar, gelisah atau rewel, pup bayi berwarna pucat. Jika ditemukan berbagai tanda bahaya pada bayi baru lahir, maka jangan ragu untuk segera membawa bayi ke bidan maupun dokter untuk mendapatkan perawatan dan penanganan yang tepat. Pembahasan yang selanjutnya ialah mengenai ASI eksklusif. Makanan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan adalah air susu ibu atau ASI. Menyusui eksklusif berarti ibu hanya memberikan ASI saja kepada bayinya dan tidak memberikan makanan ataupun minuman lain termasuk air putih, kecuali obat-obatan dan vitamin apabila bayi sakit selama 6 bulan sejak kelahirannya. Menyusui eksklusif sangat penting karena pada usia tersebut sesungguhnya bayi belum mampu mencerna makanan lain selain ASI. Di samping ginjalnya belum cukup sempurna untuk mengeluarkan sisa-sisa pembakaran makanan, enzim-enzim dalam usus juga belum mampu untuk mencerna makanan lain selain ASI. Sehingga sangat dianjurkan ya Bunda untuk Bunda memberikan ASI eksklusif, yakni hanya memberikan ASI selama 6 bulan sejak kelahiran bayi. Lalu, upaya atau langkah apa saja sih yang dapat dilakukan agar para bunda semua dapat menyusui eksklusif? Yang paling pertama adalah dengan melakukan inisiasi menyusui dini pada saat proses persalinan berlangsung. Hal itu akan merangsang bayi untuk dapat menyusu secara langsung melalui puting ibu. Inisiasi yang dilakukan selama 1 jam pertama memberikan efek yang sangat bermanfaat, baik bagi ibu maupun bayi, baik secara psikologis maupun fisik.
Yang kedua ialah menyusui sesering mungkin, paling sedikit 8-12 kali sehari. Dan yang ketiga adalah memerah ASI, dianjurkan juga dengan tangan. ASI dapat juga diperah dengan menggunakan pompa selain dengan tangan. Upaya yang dapat dilakukan ibu selanjutnya agar dapat menyusui eksklusif adalah tidak menggunakan botol susu ketika memberikan ASI perah. Dapat dengan menggunakan sendok secara perlahan-lahan. Langkah yang selanjutnya adalah bila memungkinkan, sebaiknya bayi dibawa ke tempat ibu bekerja, sehingga ibu tetap dapat menyusui. Apabila memungkinkan ya bun, jika tidak maka bisa dilakukan stok ASI di rumah. Langkah yang ketiga ialah memberikan pemberian ASI tanpa makanan atau minuman lain sejak bayi lahir sampai berusia 6 bulan. Jadi jangan diberikan apapun, baik itu pisang, bubur, air putih, dan makanan lainnya. Fokus saja memberikan ASI dari bayi baru lahir sampai 6 bulan. Nah bunda, ternyata ada hal-hal penting loh yang bisa diperhatikan bunda agar bunda sukses menyusui. Hal-hal tersebut adalah menyusui sesering mungkin, termasuk menyusui pada malam hari. Karena prinsipnya apabila sering menyusui maka produksi ASI pun akan semakin berlimpah. Makan makanan dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, membantu ibu secara psikologis, diantaranya meminta seseorang untuk membantu memijat punggung ibu untuk merangsang refleks oksitosin sehingga ASI keluar dengan lancar, mencuci tangan sebelum menyusui atau memegang payudara, serta puting susu cukup dibilas dengan air bersih, tidak perlu dicuci atau digosok dengan air sabun. Pesan untuk para bunda-bunda yang sedang dalam masa menyusui, makan makanan beraneka ragam dengan porsi lebih banyak dari sebelum hamil. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan gizi baik bagi ibu maupun bayi. Jangan lupa juga untuk minum lebih banyak air dari biasanya. Dan ingat prinsip ini ya bun, sering-seringlah menyusui, karena semakin sering disusui, maka produksi ASI akan semakin melimpah. Jadi, semakin sering disusui, maka akan semakin bagus ya bunda. Memberikan ASI atau menyusui kepada bayi pastinya memberikan banyak sekali manfaat kan bunda? Beberapa manfaatnya ialah dapat memberikan efek psikologis bagi bayi dan ibu, yakni dengan adanya kedekatan antara bayi dan ibu, memberikan rasa nyaman bagi bayi. ASI juga memiliki banyak zat gizi yang berguna bagi perkembangan dan pertumbuhan bayi, serta mempengaruhi kecerdasan bayi, karena tidak ada makanan yang terbaik untuk bayi usia 0-6 bulan kecuali ASI. ASI juga banyak manfaatnya, sehat, praktis, dan tidak butuh biaya yang mahal. ASI juga dapat menjalin kasih sayang antara ibu dan bayi. Dengan memberikan ASI juga dapat mencegah perdarahan pada ibu nifas, mengurangi risiko terkena kanker payudara atau kanker indung telur pada ibu, merupakan cara KB alami yang cukup efektif, mengurangi stres dan kegelisahan pada ibu dan bayi, mengurangi biaya dan berobat karena anak jarang sakit. Untuk waktu dan juga frekuensi yang tepat untuk bayi disusui adalah, sebelum disusui tentunya ibu harus mencuci tangan dengan air sabun dan air bersih yang mengalir untuk menghindari dari bakteri maupun virus. Bayi yang disusui sesering mungkin atau semau bayi, dimulai pagi, siang, dan malam hari, atau kurang lebih sebanyak 8-12 kali sehari. Susui dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Susui juga sampai payudara terasa kosong, lalu pindah ke sisi payudara lainnya. Jika bayi tidur lebih dari 3 jam, bangunkan bayi untuk disusui. Berikut ini merupakan cara-cara yang benar dalam melakukan pemberian ASI kepada bayi. Cara yang pertama adalah ibu duduk dengan nyaman, santai, terlihat tanda ikatan kasih sayang antara ibu dan bayi dengan ibu menatap bayi. Punggung ibu bersandar dan kaki diharapkan tidak menggantung, bila perlu kaki di atas penyangga.
Cara pemberian ASI yang benar kepada bayi berikutnya adalah kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus. Bayi dipeluk dekat dengan ibu. Seluruh badan bayi ditopang. Bayi mendekat ke payudara, hidung berhadapan dengan puting. Untuk bayi lebih dari 6 bulan, letakkan kepala bayi pada lengan tangan ibu dan bokong bayi di atas pangkuan ibu. Apabila bunda memiliki bayi kembar, maka kedua bayi bunda dapat disusui secara bersamaan dengan posisi menyilang atau menyangga di bawah ketiak ibu. Contohnya dapat dilihat seperti di gambar ya bunda. Nah, bagaimana caranya agar pelekatan mulut bayi dengan puting susu ibu benar dan tepat? Caranya adalah payudara dipegang dengan ibu jari di atas dan jari lainnya menopang di bawah seperti membentuk huruf C. Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut dengan cara menyentuh pipi dengan puting susu atau menyentuh sisi mulut dengan puting susu. Tunggu sampai bayi bereaksi dengan membuka lebar mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Dengan cepat, dekatkan bayi ke payudara ibu dengan menggerakkan bahu belakang bayi. Posisikan puting susu di atas bibir atas bayi dan berhadapan dengan hidung bayi. Usahakan sebagian areola atau daerah yang berwarna hitam masuk ke mulut bayi. Setelah bayi menghisap dengan baik, maka payudara tidak perlu disangga lagi. Nah bunda, ini merupakan gambar di mana tanda pelekatan yang baik dan benar. Apabila bayi melekat dengan baik pada payudara ibu, maka seluruh bagian yang berwarna hitam akan masuk ke dalam mulut bayi. Ini merupakan tanda pelekatan yang baik dan benar. Dan apabila bayi melekat kurang baik pada payudara ibu, seperti dilihat di gambar, seluruh daerah yang berwarna hitam pada payudara ibu tidak masuk sepenuhnya ke dalam mulut bayi. Hal itu merupakan tanda pelekatan yang kurang baik bun, karena dapat menyebabkan puting susu lecet. Apabila bayi sudah selesai menyusu, maka bayi dianjurkan untuk disendawakan. Hal ini bertujuan agar mengeluarkan angin yang ada pada perut bayi, agar perut bayi tidak kembung. Caranya ialah dengan meletakkan bayi tegak lurus pada bahu ibu, kemudian perlahan-lahan diusap punggungnya sampai bersendawa. Jika tidak bersendawa, ibu tidak perlu khawatir. Letakkan bayi berbaring ke kiri atau ke kanan atau tengkurap, maka udara akan keluar dengan sendirinya.